salam jumpa kembali dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada pertemuan kita yang kedua di materi pemanasan global ini, kita akan membahas tentang penyebab dari pemanasan global, dampak yang ditimbulkan, serta usaha-usaha penanggulangan pemanasan global. Anak-anakku sekalian, sudah kalian ketahui pada pembahasan sebelumnya bahwa aktivitas manusia selalu menghasilkan berbagai zat sisa buangan yang salah satunya berupa gas. Dan sebagian besar orang berpikir bahwa atmosfer dapat menyerap gas-gas buangan tersebut secara tidak terbatas dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan. Akan tetapi, saat ini diketahui bahwa banyak gas-gas buangan tersebut dapat menyebabkan perubahan mendasar di atmosfer dan juga kondisi kehidupan di bumi. Berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, penebangan dan pembakaran hutan untuk pengalihfungsian menjadi lahan pertanian, pemukiman dan industri akan menyumbangkan CO2 ke atmosfer dalam jumlah yang banyak. Dengan meningkatnya kadar CO2 di atmosfer selama 150 tahun terakhir, membuat para ilmuwan prihatin karena hal tersebut berkaitan erat dengan meningkatnya suhu global. Lebih dari 100 tahun yang lalu, temperatur rata-rata suhu di permukaan bumi meningkat sekitar 0,6 derajat Celcius. Dan peningkatan temperatur inilah yang disebut dengan pemanasan global. Jadi, pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Nah, anak-anakku, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Di antaranya adalah emisi CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Kedua, emisi CO2 yang berasal dari pembakaran gasoline sebagai bahan bakar alat transportasi. Ketiga, emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Keempat, deforestation atau penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Kelima, penggunaan klorofluorokarbon dalam refrigerator atau pendingin. Dan yang keenam, meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Selanjutnya, dampak dari pemanasan global. Nah, anak-anakku, seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, bahwa aktivitas manusia telah mengubah kealamiaan dari gas rumah kaca di atmosfer. Dan konsekuensi dari perubahan gas rumah kaca di atmosfer ini sulit diprediksi. Tetapi beberapa dampak yang telah nampak yaitu temperatur bumi menjadi semakin tinggi. Di beberapa wilayah mungkin temperaturnya menjadi lebih tinggi dan di wilayah yang lain mungkin tidak. Seperti gambar pada slide ini, di mana warga Prancis saat mereka mandi di air mancur Trocadero di seberang Menara Eiffel di Paris. Ketika gelombang panas menghantam sebagian besar negara Prancis, yaitu pada tanggal 25 Juni 2019. Yang hampir mencapai 38 derajat Celcius. Kedua, tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan. Tetapi masing-masing wilayah akan bervariasi. Beberapa menjadi basah dan bagian lainnya kering. Ketiga, mencairnya gletser yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Begitu pula dengan daratan pantai yang landai, lama-kelamaan akan mengalami peningkatan akibat penggenangan air.
Keempat, hilangnya terumbu karang. Sebuah laporan tentang terumbu karang yang dinyatakan bahwa dalam kondisi terburuk, populasi karang akan hilang pada tahun 2100 karena meningkatnya suhu dan pengasaman laut. Nah, sebagaimana diketahui bahwa banyak spesies lain yang hidup bergantung pada terumbu karang. Kelima, kepunahan spesies yang semakin meluas. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam majalah Nature, peningkatan suhu dapat menyebabkan kepunahan lebih dari 1 juta spesies. Dan sampai saat ini, hilangnya spesies semakin meluas dan daftar spesies yang terancam punah terus berkembang dan bertambah. Keenam, kegagalan panen besar-besaran. Menurut penelitian terbaru, terdapat 90% kemungkinan bahwa 3 miliar orang di seluruh dunia harus memilih antara pergi bersama keluarganya ke tempat yang beriklim baik atau kelaparan akibat perubahan iklim dalam kurun waktu 100 tahun. Dan yang ketujuh adalah penipisan lapisan ozon. Nah, anak-anakku, lapisan ozon adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17-25 km di atas permukaan bumi. Dan lapisan inilah yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet. Nah, berdasarkan pengamatan satelit, diketahui bahwa lapisan ozon secara berangsur-angsur mengalami penipisan sejak pertengahan tahun 1970. Selanjutnya, kita akan mempelajari usaha-usaha menanggulangi pemanasan global. Nah, anak-anakku, beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global diantaranya adalah 1. Menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolina, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Kedua, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Yang ketiga, mengurangi deforestation. Keempat, mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung klorofluorokarbon dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Dan yang kelima, mendukung dan turut serta dalam kegiatan penghijauan. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kita akan bertemu kembali pada pembahasan materi berikutnya. Sampai jumpa.